Saya bicara sebagai seorang dokter, saya bicara sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu. Saya sangat prihatin dengan kondisi Presiden Joko Widodo yang ditulis di CNN Indonesia, sebuah media yang sangat kredibel, tanggal 3 Juni 2025. Di situ dikatakan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo absen dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila karena tengah mengidap penyakit kulit. Ini disampaikan oleh ajudan Joko Widodo sendiri, Kompol Syarif Fitriansyah, yang mengatakan Presiden Joko Widodo menerima undangan untuk mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila, namun tidak bisa hadir karena mengalami penyakit kulit. Jadi dengan ini saya sampaikan, saya sangat prihatin sebagai dokter, mudah-mudahan beliau bisa sembuh seperti sedia kala. Dan menurut saya, kalau sebagai dokter saya melihat kondisi beliau ketika di video, di media, saya melihat bahwa beliau itu stres sekali. Jadi untuk mengatasi hal itu, saya mohon dengan ini Pak Joko Widodo, supaya Anda tidak stres berkepanjangan, supaya Anda tidak terus-menerus mengalami penyakit kulit, maka mohon Bapak, bukalah itu dokumen ijazah asli, bukalah itu dokumen ijazah asli, bukalah itu dokumen ijazah asli. Nah, teman-teman, dari video yang kita saksikan jelas bahwa maksud dan tujuan Ibu Tifa menyampaikan rasa prihatin untuk menyindir dan mengucilkan Pak Jokowi. Ditambah lagi teman-teman, dengan pernyataan Bu Tifa menyatakan agar Bapak tidak stres, bukalah itu dokumen ijazah asli. Sekali lagi teman-teman, agar Bapak tidak stres, bukalah itu dokumen ijazah asli. Nah, di sini jelas bahwa rasa prihatin yang disampaikan Bu Tifa bukan tulus dari hati sebagai seorang dokter maupun sebagai seorang ibu. Sebab rasa prihatin seorang dokter maupun seorang ibu disampaikan dengan rasa iba dan tidak ada tujuan tertentu. Jadi menurut saya begitu teman-teman. Jika seorang dokter itu atau seorang ibu menyampaikan rasa prihatin itu, disampaikan dengan ketulusan hati, ya, rasa iba yang mendalam dan tidak ada tujuan tertentu. Sedangkan yang disampaikan oleh Bu Tifa, dia menyampaikan bahwasanya ada tujuan dari maksud rasa ibanya, yaitu menunjukkan dokumen ijazah asli Pak Jokowi. Kemudian teman-teman, Bu Tifa tidak menyadari pernyataannya yang mengatakan agar Bapak tidak stres, bukalah itu dokumen ijazah asli. Sekali lagi, agar Bapak tidak stres, bukalah itu dokumen ijazah asli. Nah, teman-teman, jika kita analisa dari kalimat Bu Tifa ini, Dr. Tifa ini, kalimat tersebut mengakui, Bu Tifa telah mengakui dan mengetahui. Ya, sekali lagi teman-teman, dari kalimat ini, Dr. Tifa telah mengakui dan mengetahui bahwa dokumen yang dipegang oleh Pak Jokowi adalah ijazah asli, sesuai klarifikasi UGM, ya, dan pernyataan Barreskrim Polri. Ya. Jadi teman-teman, jika kalimat ini diucapkan di hadapan penyidik maupun di hadapan pengadilan, maka sah, ya, sah teman-teman. Dr. Tifa mengakui bahwa ijazah Jokowi itu adalah asli. Ya, sekali lagi teman-teman, jika kalimat ini diucapkan di hadapan penyidik maupun di hadapan pengadilan, maka kalimat Dr. Tifa sah, mengakui bahwa ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi itu adalah asli. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi sehingga tudingan Bu Tifa bersama dengan TPUA, teman-teman TPUA, baik Pak Roy Rismond dan Pak Rismond, ya, maksud saya Pak Rismond, yang selama ini menyatakan ijazah Jokowi adalah palsu, adalah salah, ya, seperti teman-teman, ya. Jika ini dinyatakan atau diklarifikasi di hadapan pengadilan.